Bayangkan sebuah pagi di Jakarta ketika langit masih berwarna abu pucat dan gedung-gedung tinggi berdiri seperti raksasa dingin yang tak pernah peduli pada perasaan manusia. Di salah satu gedung paling megah di kawasan bisnis, sebuah perusahaan besar sedang bersiap untuk rapat terpenting dalam beberapa tahun terakhir. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu adalah hari ketika segalanya akan berubah, meski tak satu pun dari mereka menyadarinya. Di lobi gedung yang lantainya berkilau seperti cermin, para karyawan berdatangan dengan langkah cepat. Sepatu formal beradu dengan marmer, suara notifikasi ponsel bersahutan, aroma kopi panas bercampur dengan ketegangan yang tak terucap. Semua orang tahu, hari ini Direktur Utama baru akan memimpin rapat besar pertamanya. Namanya Laras Mahendra. Seorang wanita muda, cantik, cerdas, dan terkenal kejam dalam dunia korporat. Di antara kerumunan itu, seorang pria berseragam abu-abu tampak mendorong troli berisi air mineral dan gelas kaca. Gerakannya tenang, rapi, hampir tak terdengar. Wajahnya bersih, sorot matanya teduh, dan senyumnya sederhana. Namanya Arga. Tak ada yang benar-benar memperhatikannya, setidaknya belum. Bagi kebanyakan orang, Arga hanyalah OB baru. Pria biasa dengan tugas biasa, mengelap meja, menyajikan minum, membersihkan ruangan rapat. Tidak lebih, tidak penting. Namun pagi itu, saat pintu lift eksekutif hampir tertutup, seorang staf muda berlari tergesa sambil membawa setumpuk dokumen. Map-map itu terjatuh ke lantai, berserakan seperti masalah yang tak pernah direncanakan. Tanpa berpikir panjang, Arga berjongkok dan membantu memunguti satu persatu dokumen itu dengan hati-hati. Seolah setiap lembar memiliki nilai yang tak boleh diremehkan. Di dalam lift, Laras berdiri dengan tubuh tegak dan wajah dingin. Matanya menatap Arga dari ujung kaki hingga kepala. Tatapan yang bukan sekadar menilai, tapi merendahkan. Cepat sedikit, ucapnya datar. Ini jalur eksekutif. Arga mendongak, menatapnya dengan sopan. Tidak ada perlawanan, tidak ada emosi berlebihan. Maaf Bu, saya hanya ingin memastikan dokumennya tidak rusak, katanya pelan. Laras mendengus kecil, lalu berkata dengan nada tajam yang cukup didengar orang-orang di sekitarnya. Ingat posisi kamu, jangan merasa terlalu penting. Pintu lift menutup. Suara itu bergema lebih lama di kepala Arga dibandingkan di lorong gedung. Namun, ia hanya menarik napas pelan, kembali berdiri, dan melanjutkan pekerjaannya seolah tidak terjadi apa-apa. Tak seorang pun tahu bahwa kalimat dingin itu akan menjadi awal dari sebuah penyesalan besar, karena rapat besar hari itu bukan hanya tentang strategi bisnis. Rapat itu akan membuka rahasia, membalikan kekuasaan, dan mempertemukan kembali masa lalu yang seharusnya tetap terkubur. Dan semua itu berpusat pada seorang OB yang dianggap tidak berarti. Ruang rapat utama di lantai 25 perlahan terisi penuh. Kursi-kursi kulit hitam tersusun rapi, mengelilingi meja panjang yang mengilap, seolah menunggu keputusan-keputusan besar yang akan menentukan nasib banyak orang. Di dinding depan, layar besar menyala, menampilkan logo perusahaan yang terlihat begitu berwibawa. Arga sudah berada di ruangan itu sejak hampir 1 jam sebelumnya. Ia memeriksa setiap kursi, memastikan tidak ada debu yang tertinggal. Ia mengatur posisi botol air dengan jarak yang sama persis, meletakkan gelas dengan sudut yang rapi, dan mengecek kabel proyektor dengan teliti. Semua ia lakukan dalam diam, tanpa tergesa, seolah pekerjaan kecil itu adalah sesuatu yang sangat penting. Bagi Arga, setiap detail selalu punya arti. Sementara itu, di ruang kerja Direktur Utama, Laras berdiri di depan cermin besar. Blazer putihnya tampak sempurna, rambutnya tersanggul rapi, tanpa satu helai pun keluar dari tempatnya. Ia menatap bayangannya sendiri dengan tatapan penuh keyakinan. Hari ini, mereka harus tahu siapa yang memimpin. Bisiknya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Tidak ada tempat untuk orang lambat dan tidak kompeten. Jam menunjukkan pukul 10, tepat ketika Laras melangkah masuk ke ruang rapat. Suara sepatunya bergema tegas di lantai, membuat percakapan kecil di antara para karyawan langsung terhenti. Semua orang berdiri serempak. "Selamat pagi," ucap Laras dengan suara dingin namun jelas. Ia berdiri di depan,
mengamati satu persatu wajah di ruangan itu. Ada yang tampak tegang, ada yang menunduk, ada pula yang mencoba tersenyum tipis demi terlihat profesional. Laras menyukai momen itu. Momen ketika seluruh perhatian tertuju padanya. Mulai hari ini, lanjutnya, saya ingin standar kerja yang berbeda. Tidak ada lagi toleransi untuk kesalahan. Tidak ada alasan. Tidak ada keterlambatan. Suasana menjadi hening. Ia menekan tombol remote untuk memulai presentasi. Namun, layar di belakangnya tiba-tiba berkedip, lampu proyektor meredup lalu mati. Beberapa orang saling berpandangan. Seorang staf IT terlihat panik, mencoba memeriksa kabel. Detik demi detik berlalu dan layar tetap gelap. Raut wajah Laras berubah. "Ini rapat besar," katanya dengan nada meninggi. "Kenapa hal sederhana seperti ini tidak siap?" Tak ada yang berani menjawab. Arga yang berdiri di dekat pintu sambil memegang troli, memperhatikan semuanya dengan tenang. Matanya menatap kabel yang kusut, port yang longgar, dan pengaturan input yang salah. Ia tahu apa masalahnya. Ia juga tahu 1 menit lagi ruangan ini akan semakin panas. Tanpa banyak bicara, Arga melangkah ke depan. Ia berjongkok, merapikan kabel, mengganti port, dan menekan beberapa tombol di proyektor. Gerakannya cepat namun tenang. Dalam hitungan detik, layar kembali menyala terang. Ruangan langsung dipenuhi bisik-bisik pelan. Beberapa karyawan senior saling memandang dengan mata terbelalak. Ada rasa kagum yang tidak bisa mereka sembunyikan, namun Laras tidak tersenyum. Ia menoleh tajam ke arah Arga. "Siapa yang menyuruh kamu maju?" tanyanya keras. Arga berdiri tegak, menunduk sedikit. "Maaf, Bu. Saya hanya ingin membantu agar rapat bisa berjalan lancar." Laras melangkah mendekat. Suaranya kini lebih dingin dari sebelumnya. "Tugas kamu itu membersihkan ruangan dan menyajikan minum, bukan sok jadi teknisi." Kata-kata itu jatuh seperti pisau di udara. Ruangan langsung sunyi. Tak ada yang berani bergerak. Tak ada yang berani membela. Arga menundukkan kepala lebih dalam. "Baik, Bu. Maaf." Ia kembali ke troli dengan langkah tenang. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Tidak ada pembelaan, hanya ketenangan yang aneh. Ketenangan seseorang yang terbiasa menelan luka tanpa suara. Laras melanjutkan presentasi seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, sejak momen itu, sesuatu mulai berubah. Beberapa pasang mata kini diam-diam mengikuti setiap gerak Arga. Pertanyaan-pertanyaan kecil mulai muncul di benak mereka. Cara berpikirnya, cara bekerjanya, keteguhannya menerima penghinaan tanpa membalas. Dan Laras tidak tahu bahwa ia baru saja merendahkan orang yang paling berbahaya untuk diremehkan. Rapat besar itu akhirnya berakhir tanpa satu pun senyum. Para kepala departemen keluar ruangan dengan wajah tegang, membawa catatan dan beban pikiran yang lebih berat dari biasanya. Suara langkah kaki terdengar cepat, seolah semua orang ingin segera menjauh dari atmosfer dingin yang ditinggalkan Laras. Arga tetap tinggal di ruang rapat. Ia mengumpulkan gelas-gelas kosong, menyusun kursi yang bergeser, dan membersihkan meja panjang yang tadi menjadi pusat tekanan. Gerakannya sama seperti biasa, tenang dan rapi. Namun, di balik ketenangan itu, pikirannya bekerja jauh lebih dalam. Setiap kata Laras di rapat tadi, ia dengar dengan jelas. Setiap reaksi karyawan, ia perhatikan. Setiap ketegangan kecil, ia simpan dalam ingatan. Saat ruangan sudah hampir kosong, Arga berhenti sejenak di dekat jendela besar. Dari lantai 25, kota Jakarta tampak seperti lautan cahaya dan bayangan. Gedung-gedung berdiri angkuh, sementara manusia di dalamnya saling berlomba tanpa henti. Arga menarik napas pelan. "Masih sama," bisiknya lirih. "Tidak pernah berubah." Malam mulai turun ketika gedung kantor perlahan sepi. Sebagian lampu dimatikan, sebagian lagi tetap menyala menemani lembur para karyawan. Di ruang pantry kecil dekat lorong belakang, Arga mencuci gelas-gelas rapat dengan teliti. Air mengalir pelan, suara yang menenangkan. Setelah selesai, ia duduk sendiri di bangku panjang dekat jendela. Dari saku celananya, ia mengeluarkan ponsel lama dengan layar yang sudah sedikit tergores. Ia membuka sebuah foto.
Seorang wanita paruh baya tersenyum hangat di layar itu. "Ibu," ucapnya hampir tak terdengar. "Arga janji, kali ini aku tidak akan kalah karena diam." Tatapannya mengeras sesaat, lalu kembali lembut. Ingatan lama mulai muncul seperti bayangan yang tak pernah benar-benar pergi. Beberapa tahun lalu, Arga bukanlah pria berseragam abu-abu. Ia adalah kepala divisi sistem di sebuah perusahaan teknologi besar. Namanya dikenal karena kecerdasannya, ketelitian kerjanya, dan keberaniannya mengambil tanggung jawab. Ia punya karier. Ia punya masa depan. Sampai suatu hari, semuanya runtuh. Seorang rekan yang ia percaya, seorang sahabat yang ia anggap saudara, mencuri hasil kerjanya. Data penting yang Arga susun berbulan-bulan diambil, dimanipulasi, lalu diserahkan ke direksi atas nama orang lain. Saat Arga mencoba membela diri, bukti-bukti itu sudah menghilang. Dalam satu rapat besar, ia dipermalukan, dituding lalai, dituding berkhianat. Dan tanpa kesempatan menjelaskan, ia dipaksa mundur. Hujan turun deras malam itu. Arga pulang dengan jas basah, harga diri hancur, dan kepercayaan yang terkoyak. Sejak saat itu, ia belajar satu hal penting, bahwa di dunia ini, orang yang paling berbahaya bukanlah mereka yang berteriak paling keras, tapi mereka yang tersenyum sambil menusuk dari belakang. Malam itu, di gedung tempat, ia kini dianggap tidak berarti. Luka lama itu kembali tergores. Namun kali ini berbeda. Arga tidak datang untuk membalas dengan amarah. Ia datang untuk menunggu waktu. Dan waktu itu perlahan mulai mendekat. Keesokan paginya, gedung kantor kembali hidup seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Lift naik turun tanpa henti, suara mesin printer bersahutan, dan aroma kopi kembali memenuhi lorong-lorong panjang. Namun, bagi sebagian orang, terutama mereka yang duduk di ruang rapat kemarin, suasana terasa berbeda. Ada ketegangan yang tidak terlihat, tapi terasa. Laras memulai hari dengan serangkaian inspeksi mendadak. Ia masuk ke satu divisi, lalu ke divisi lain, menanyakan laporan, menekan target, dan menegur siapapun yang terlihat ragu. Nada bicaranya tajam, langkahnya cepat, seolah ia ingin menunjukkan bahwa kendali sepenuhnya ada di tangannya. Di sisi lain gedung, Arga menjalani harinya seperti biasa. Ia menyapa satpam dengan sopan, membantu staf membawa berkas berat, dan memperbaiki engsel pintu yang macet tanpa diminta. Ketika mesin fotokopi di ruang keuangan tiba-tiba berhenti, Arga yang pertama kali dipanggil, bahkan sebelum tim IT datang. Ia membuka panel belakang mesin itu, memeriksa gulungan kertas, lalu mengatur ulang sensor dengan tenang. Mesin kembali bekerja. "Mas Arga kok ngerti banyak ya?" bisik salah satu staf pelan. Arga hanya tersenyum kecil. "Kebetulan saja." Di sebuah gudang alat tulis, seorang staf administrasi bernama Rani akhirnya memberanikan diri bertanya saat mereka berdua sedang merapikan rak. "Mas, boleh jujur? Cara Mas kerja beda, Mas kayak bukan OB biasa." Arga berhenti sejenak, lalu melanjutkan pekerjaannya. "Kadang hidup membawa kita ke tempat yang tidak sesuai dengan masa lalu kita," jawabnya pelan. "Tapi itu tidak berarti kita berhenti jadi diri sendiri." Jawaban itu membuat Rani terdiam. Sementara itu, Laras turun ke lantai bawah dan tanpa sengaja melihat Arga sedang membantu tim IT memperbaiki jaringan yang sempat terputus. Ia berdiri dengan tangan terlipat, menatap dari kejauhan. "OB sekarang serba bisa ya," katanya dengan nada menyindir kepada salah satu manajer di sampingnya. Manajer itu hanya tersenyum canggung. Arga menoleh sebentar. "Saya hanya membantu supaya pekerjaan tidak terhambat, Bu," katanya tenang. Laras mendengus, lalu pergi tanpa menjawab. Namun sejak hari itu, bisik-bisik mulai berubah arah. Nama Arga sering terdengar, bukan sebagai bahan ejekan, melainkan sebagai sosok yang selalu hadir saat ada masalah. Tanpa menyadari, Laras mulai kehilangan sesuatu yang selama ini ia pegang erat. Kepercayaan diam-diam para karyawan. Malamnya, setelah gedung hampir kosong, Arga kembali ke lantai atas. Ia berdiri di lorong panjang yang sepi, menatap pintu ruang server dari kejauhan. Dari balik pintu itu, terdengar dengung mesin yang stabil. Ia tahu, jika ada satu tempat di gedung ini yang menyimpan kebenaran, tempat itu ada di sana. Dan cepat,
atau lambat, kebenaran itu akan dipaksa keluar ke permukaan. Beberapa hari berlalu, dan ketenangan palsu mulai retak. Pagi itu, suasana kantor mendadak berubah ketika layar komputer di beberapa divisi tiba-tiba membeku. File tidak bisa dibuka. Akses data melambat. Notifikasi error bermunculan seperti luka kecil yang menyebar cepat. Awalnya, semua mengira itu hanya gangguan ringan. Namun, dalam hitungan menit, kepanikan mulai terasa. Di ruang IT, suara keyboard dipukul lebih keras dari biasanya. Wajah-wajah tegang saling berpandangan. Beberapa server tidak merespons. Akses ke laporan keuangan tertutup. Data proyek penting terkunci. Laras dipanggil ke ruang IT dengan wajah dingin yang berusaha tetap tenang. "Apa yang terjadi?" tanyanya tajam. Kepala IT menelan ludah. "Ada aktivitas aneh di jaringan internal, Bu. Sepertinya ada jalur lama yang belum sepenuhnya aman." Laras mengetatkan rahangnya. "Berapa lama bisa diperbaiki?" "Kami belum bisa pastikan," jawabnya pelan. Kalimat itu membuat Laras memukul meja. "Saya tidak mau dengar kata belum. Ini perusahaan besar. Kalian seharusnya siap." Suasana semakin mencekam. Di lorong dekat ruang IT, Arga berdiri sambil memegang kain pel. Ia tidak masuk. Tidak ikut bicara. Namun, matanya memperhatikan layar monitor dari kejauhan, membaca pola error yang muncul. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Dan ia juga tahu, ini bukan kebetulan. Malam itu, setelah hampir semua karyawan pulang, Arga kembali ke gedung dengan langkah tenang. Dengan izin satpam yang sudah mengenalnya baik, ia masuk ke lantai server, lampu redup. Suara mesin berdengung seperti napas panjang yang lelah. Arga membuka laptop lamanya, bukan laptop mahal, bukan perangkat mencolok, tapi cukup. Jarinya bergerak cepat, mengakses jalur cadangan yang hampir dilupakan. Ia tidak meretas, ia hanya mengikuti jejak yang ditinggalkan seseorang yang terlalu percaya diri. 1 jam berlalu, 2 jam. Di catatan kecilnya, Arga menulis pola akses, waktu, dan arah data yang mencurigakan. Semuanya sangat rapi. Terlalu rapi. Sama seperti dulu, gumamnya. Di saat yang sama, Laras mengadakan rapat darurat. Nada suaranya tinggi, penuh tekanan. Ia menuduh tim lalai, menuntut hasil, dan mengingatkan tentang reputasi perusahaan yang dipertaruhkan. Tak satu pun tahu bahwa orang yang paling dekat dengan solusi sedang bekerja dalam diam, tanpa jabatan, tanpa perintah, tanpa pengakuan. Dan badai yang lebih besar baru saja mulai bergerak. Pagi berikutnya, kantor Arkana kembali dibuka dengan wajah-wajah cemas. Beberapa sistem memang sudah bisa diakses, tetapi kestabilannya rapuh, seperti bangunan tinggi yang berdiri di atas fondasi retak. Para staf IT bekerja tanpa henti, mata mereka merah karena kurang tidur. Laras datang lebih awal dari biasanya. Ia berdiri di depan layar besar ruang IT, menatap grafik pemulihan sistem dengan perasaan tidak tenang. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Serangan ini terasa terlalu rapi, terlalu terencana. Seolah seseorang benar-benar mengenal kelemahan perusahaan dari dalam. Di sisi lain gedung, Arga kembali menjalankan tugasnya seperti tidak ada apa-apa. Ia mendorong troli, menyeka meja, dan menyapa orang-orang dengan senyum kecil yang sama. Namun, di balik kesederhanaan itu, pikirannya terus memutar ulang catatan yang ia buat semalam. Satu nama mulai muncul jelas di benaknya. Nama yang sudah lama ingin ia lupakan. Siang itu, seorang pria berjas hitam datang ke kantor. Penampilannya rapi, senyumnya ramah, dan tutur, katanya penuh percaya diri. Para staf menyambutnya dengan hormat. Ia diperkenalkan sebagai konsultan eksternal yang direkrut khusus untuk membantu perusahaan melewati krisis sistem. Namanya Rangga. Ketika Arga melihatnya dari kejauhan, langkahnya sempat terhenti sepersekian detik. Napasnya tertahan, lalu kembali normal. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya berubah. Rangga tidak melihat Arga, namun Arga melihat segalanya. Suara Rangga yang meyakinkan, cara ia berdiri, cara ia berbicara pada Laras dengan penuh keyakinan. Semua itu terlalu familiar, terlalu mengingatkan Arga pada masa lalu yang penuh pengkhianatan. Di ruang rapat kecil, Rangga mempresentasikan solusi cepat. Ia berbicara tentang migrasi data, sistem eksternal, dan efisiensi. Kata-katanya mengalir mulus, membuat Laras mengangguk berkali-kali.
Orang ini pintar, gumam Laras pada salah satu manajer. Cara berpikirnya cepat. Arga berdiri di luar ruangan, menyajikan minum. Tangannya sedikit mengencang saat mendengar suara Rangga dari balik pintu. Ia tahu pola ini. Ia pernah jatuh karena pola yang sama. Malam itu, Arga kembali duduk sendirian di dekat jendela tinggi. Lampu kota berkelip seperti peringatan yang tak bersuara. Ia membuka catatannya dan menuliskan satu kalimat. Jika dia benar-benar datang untuk hal yang sama, maka kali ini aku tidak akan diam. Hujan turun perlahan di luar, dan tanpa disadari Laras, dua masa lalu yang saling bertabrakan kini berada di bawah atap yang sama. Hari-hari berikutnya bergerak cepat, tapi ketegangan justru semakin terasa. Rangga semakin sering terlihat di kantor. Ia bebas keluar masuk ruang rapat eksekutif, berbicara panjang lebar tentang strategi baru, efisiensi, dan transformasi sistem. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar meyakinkan, seolah ia adalah jawaban atas semua masalah. Laras semakin mempercayainya. Ia mulai mengandalkan pendapat Rangga dalam banyak keputusan penting. Setiap kali ada keraguan, Rangga selalu hadir dengan jawaban yang tampak logis dan tenang. Tanpa disadari, kepercayaan itu tumbuh terlalu cepat. Arga mengamati semuanya dari jauh. Ia melihat bagaimana Rangga perlahan menanamkan pengaruh, bagaimana ia menyarankan pemindahan data ke server eksternal, bagaimana ia dengan halus meremehkan sistem lama, dan orang-orang yang selama ini menjaga perusahaan dari dalam. Polanya sama, persis seperti dulu. Suatu sore, saat Arga sedang membersihkan gudang peralatan, Rani datang dengan wajah cemas. Suaranya diturunkan seolah takut didengar dinding. "Mas Arga, aku dengar rencana baru. Katanya semua data lama mau dipindahkan keluar minggu ini. Tim IT banyak yang enggak setuju, tapi Bu Laras kelihatannya yakin banget." Arga berhenti mengelap rak. Matanya menatap kosong sesaat. "Server lama belum ditutup," ucapnya pelan. "Kalau data keluar sekarang, itu berbahaya." Rani menggigit bibir. "Tapi siapa yang berani bilang? Semua takut." Arga mengangguk perlahan. Ia mengerti ketakutan itu. Ia pernah berada di posisi yang sama. Dulu, ia berbicara terlalu cepat dan dihancurkan. "Kadang kebenaran tidak butuh suara keras," katanya pelan. "Ia butuh bukti." Malam itu, Arga kembali ke ruang server. Sendirian. Lampu redup, dengung mesin terdengar seperti detak jantung yang tak pernah berhenti. Ia membuka laptopnya dan mulai memantau jalur data secara manual. Menit demi menit berlalu. Lalu, muncul satu koneksi asing. Tidak tercatat di sistem resmi, bergerak pelan tapi konsisten. Data mengalir keluar melalui jalur lama yang seharusnya sudah ditutup. Arga menatap layar itu lama, rahangnya mengeras. "Benar," bisiknya. "Kau mulai bergerak." Ia tidak menghentikannya. Belum. Ia menyalakan sistem perekam, mencatat waktu, alamat, dan arah transfer. Semua harus sempurna. Semua harus tak terbantahkan. Karena kali ini, ia tidak akan memberi kesempatan siapapun memutar balik kebenaran. Di lantai atas, Laras duduk di ruang kerjanya, menatap laporan dari Rangga dengan perasaan puas. Ia merasa telah menemukan sekutu yang tepat. Seseorang yang sejalan dengan ambisinya. Ia tidak tahu bahwa tepat di bawah kakinya, kebenaran sedang direkam perlahan, menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan semua topeng. Malam itu hujan turun lebih deras dari biasanya. Gedung kantor tampak sunyi dari luar. Tapi di dalamnya ada dua orang yang masih terjaga, masing-masing dengan kegelisahan yang berbeda. Di ruang server yang dingin, Arga duduk menatap layar laptopnya tanpa berkedip. Baris demi baris data mengalir seperti sungai gelap yang membawa rahasia. Jalur lama itu kembali aktif. Transfer data terus berjalan, rapi, nyaris tanpa jejak. Terlalu rapi untuk sebuah kebetulan. Arga mengatur napasnya, tangannya tetap tenang meski dadanya bergetar pelan. Ia tidak menghentikan aliran itu. Ia membiarkannya berjalan. Ia ingin semuanya terekam sempurna tanpa celah sedikit pun. Di catatan kecilnya, ia menulis waktu, ukuran data, dan alamat tujuan. Semua mengarah pada satu titik yang sangat ia kenal. Titik yang dulu menghancurkan hidupnya. Sementara itu, di lantai atas,
Laras masih duduk di ruang kerjanya. Lampu meja menyinari wajahnya yang tampak lelah. Untuk pertama kalinya sejak menjabat, ia merasa tidak sepenuhnya yakin. Kata-kata Arga di rapat terakhir terngiang di kepalanya, meski ia tidak ingin mengakuinya. Ia membuka kembali laporan dari tim IT. Ada bagian-bagian yang terasa janggal, log yang terlalu bersih. Aktivitas yang seharusnya ada, tapi menghilang begitu saja. Perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Tanpa banyak berpikir, Laras mengambil mantel dan melangkah keluar ruangan. Hujan menyambutnya saat ia turun menuju lantai server. Langkahnya cepat, seolah ada dorongan dalam dirinya yang tak bisa dijelaskan. Di saat yang sama, pintu belakang gedung terbuka. Rangga masuk dengan langkah tenang. Jas hitamnya sedikit basah, wajahnya tetap penuh keyakinan. Ia berjalan lurus menuju ruang server seolah tempat itu adalah miliknya. Malam ini, menurut perhitungannya, semuanya akan selesai. Saat pintu ruang server terbuka, Rangga berhenti. Di dalam, Arga duduk di depan terminal cadangan. Layar menyala, menampilkan aliran data yang masih bergerak. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan. Hanya keheningan yang tebal, seperti udara sebelum petir menyambar. Jadi benar, suara Arga pelan namun dalam. Kau mengulanginya lagi. Rangga tersenyum tipis. Kau masih sama, terlalu percaya pada sistem. Arga berdiri perlahan. Kali ini bukan soal sistem, ini soal kebenaran yang kau rampas. Dan coba kau curi lagi. Rangga melangkah mendekat, yakin bahwa ia masih memegang kendali. Namun, sebelum ia sempat berbicara lebih jauh, pintu itu terbuka sekali lagi. Laras berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, matanya menatap, bergantian antara Arga, Rangga, dan layar besar yang menampilkan aliran data keluar dari perusahaan. Suara hujan di luar terdengar jelas, seolah ikut menjadi saksi. Apa yang sedang terjadi di sini? Tanyanya lirih, tapi bergetar. Arga menoleh perlahan ke arahnya. Di matanya tidak ada kebencian, hanya ketegasan. Ini saatnya semua berhenti bersembunyi, Bu, katanya pelan. Dan pada detik itu, Laras sadar. Malam ini akan mengubah segalanya. Ruangan server terasa semakin sempit, meski luasnya tak berubah. Dengung mesin bercampur dengan suara hujan di luar, menciptakan tekanan yang membuat napas terasa berat. Laras melangkah masuk perlahan, matanya terpaku pada layar besar yang menampilkan aliran data keluar tanpa henti. Rangga berusaha tersenyum, tapi kali ini senyum itu terlihat dipaksakan. Bu Laras, ini tidak seperti yang Anda pikirkan, katanya cepat. Saya sedang memantau sistem. Pria ini masuk tanpa izin dan... Arga tidak memotong. Ia hanya melangkah ke samping layar, menekan beberapa tombol, lalu memutar rekaman yang telah ia siapkan. Di layar muncul catatan waktu, alamat server tujuan, dan jalur lama yang selama ini dibiarkan terbuka. Semuanya tersaji rapi, tak bisa dibantah. Ini bukan pemantauan, ucap Arga pelan. Ini pemindahan data, dan alamat tujuannya adalah server pribadi milik Rangga. Wajah Laras berubah, ia menatap layar, lalu menoleh ke Rangga dengan tatapan yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Tajam, dingin, terluka. Rangga tertawa kecil, mencoba mengendalikan situasi. Itu bisa dimanipulasi. Dia punya akses ke sistem cadangan. Dia bisa membuat semua ini terlihat seolah-olah. Arga menekan satu tombol lagi. Sebuah video muncul. Rekaman kamera lorong belakang. Rangga terlihat jelas masuk ke gedung tengah malam dengan kartu aksesnya, lalu berjalan menuju ruang server. Waktu dan tanggalnya tercantum dengan jelas. Keheningan jatuh seperti palu. Laras menarik napas panjang. Tangannya sedikit bergetar, bukan karena takut, tapi karena marah. Jadi semua rencana, semua kata-kata meyakinkan itu hanya kedok. Rangga terdiam sejenak, lalu menegakkan tubuhnya. Dunia ini milik mereka yang berani mengambil kesempatan, katanya datar. Kau seharusnya mengerti itu. Aku mengerti ambisi, jawab Laras pelan. Tapi aku benci pengkhianatan. Ia melangkah ke panel darurat dan menekan tombolnya. Dalam hitungan menit, petugas keamanan masuk dan mengamankan Rangga. Pria itu masih berusaha bicara, tapi kata-katanya tenggelam oleh langkah-langkah tegas yang membawanya pergi.
Pintu tertutup, tinggal Laras dan Arga di ruangan itu. Suara hujan menjadi satu-satunya pengiring. Laras menatap Arga lama, seolah baru pertama kali benar-benar melihatnya. "Siapa kamu sebenarnya?" tanyanya lirih. Arga menarik napas. "Namaku Arga. Aku bukan OB. Aku ditugaskan untuk melihat perusahaan ini dari bawah sebelum mengambil peran resmiku." Kata-kata itu menggantung di udara. Semua potongan yang selama ini membingungkan Laras kini menyatu. Tatapan tenang Arga. Keberaniannya berbicara. Pengetahuannya tentang sistem. Semua masuk akal. Malam itu, hujan terus turun. Dan bersama hujan itu, kesombongan runtuh, topeng terlepas, dan kebenaran berdiri tanpa perlu berteriak. Pagi itu, langit Jakarta tampak lebih cerah dari biasanya. Seolah ikut menyaksikan akhir dari sebuah malam panjang yang melelahkan. Gedung kantor kembali dipenuhi langkah kaki para karyawan, tetapi suasananya tidak lagi sama. Ada bisik-bisik pelan di setiap sudut. Ada rasa penasaran yang menggantung di udara. Semua orang sudah mendengar kabar itu. Tentang konsultan yang dibawa pergi malam sebelumnya. Tentang data perusahaan yang hampir hilang. Dan tentang seorang OB bernama Arga. Laras berdiri di ruang rapat besar dengan wajah yang berbeda. Tidak ada blazer putih yang biasanya memberi kesan dingin dan berjarak. Pakaian kerjanya sederhana. Tatapannya lebih tenang meski jelas menyimpan kelelahan dan pergulatan batin. Seluruh karyawan sudah duduk. Tidak ada suara. Tidak ada tawa. Laras menarik napas panjang sebelum berbicara. "Malam tadi," ucapnya pelan namun jelas, "perusahaan ini hampir kehilangan segalanya. Bukan karena orang luar, tapi karena kesalahan dalam menilai seseorang." Ruangan semakin hening. Ia melanjutkan, "Selama ini saya terlalu percaya pada jabatan, penampilan, dan kata-kata manis. Dan saya terlalu cepat meremehkan ketulusan." Pandangan Laras perlahan beralih ke barisan belakang. "Arga," katanya. Semua mata mengikuti arah tatapannya. Arga berdiri perlahan. Masih dengan seragam abu-abu yang sama. Tidak ada perubahan sikap. Tidak ada kebanggaan di wajahnya. Ia melangkah ke depan dengan tenang, seperti hari-hari sebelumnya. "Selama ini kita mengenalnya sebagai OB," kata Laras, suaranya sedikit bergetar. "Tapi malam tadi, dia menyelamatkan perusahaan ini. Tanpa teriak, tanpa pamer, tanpa meminta apapun." Beberapa orang menunduk. Beberapa menarik napas panjang. "Dan hari ini," lanjut Laras, "saya ingin mengakui kesalahan saya. Di depan kalian semua." Ia menatap Arga lurus. "Saya minta maaf, karena pernah menghina, meremehkan, dan tidak melihat manusia dari hatinya." Ruangan terdiam sejenak. Lalu terdengar satu tepuk tangan, disusul tepuk tangan lain, dan akhirnya seluruh ruangan dipenuhi suara penghormatan yang tulus. Arga menunduk sedikit. "Saya tidak melakukan ini untuk pembuktian," katanya pelan. "Saya hanya percaya satu hal, bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri." Kalimat itu jatuh lembut, namun menghantam banyak hati. Hari itu, Arga tidak dipuji sebagai pahlawan. Ia dikenang sebagai pengingat bahwa kesombongan bisa membutakan, bahwa ketulusan sering datang dari tempat yang paling tidak kita duga. Dan Laras belajar satu pelajaran paling mahal dalam hidupnya, bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang berdiri paling tinggi, melainkan tentang siapa yang paling berani mengakui kesalahan. Cerita ini tidak berakhir dengan sorak-sorai. Ia berakhir dengan keheningan yang hangat. Keheningan tempat hati, belajar rendah, dan kebenaran akhirnya pulang ke rumahnya.